Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lukman Agung Wijaksono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses disosiatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang proses asosiatif, yaitu mulai dari akomodasi, ada kerjasama, ada koalisi, ada asimilasi, hingga yang terakhir yaitu akulturasi. Pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan bahas tentang disosiatif. Untuk lebih terangnya nanti akan kita bahas. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Baik, terima kasih teman-teman semua. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas proses disosiatif. Secara garis besar, proses disosiatif itu bersifatnya kurang lebih mengarah kepada negatif, sedangkan proses asosiatif mengarah kepada hal-hal yang positif. Akan tetapi proses disosiatif bisa juga menghasilkan hal-hal yang positif. Adapun proses disosiatif mempunyai 3. Yang pertama yaitu adanya persaingan, yang kedua adanya pertentangan, dan yang ketiga yaitu kontravensi. Sudah kalian lihat teman-teman semua, yang pertama ada persaingan, yang kedua ada pertentangan, dan yang ketiga ada kontravensi. Ketiga hal ini yang nanti yang akan kita bahas selama kurang lebih 10 menit ke depan. Lanjut, hal yang pertama, proses disosiatif yang pertama yaitu persaingan. Persaingan ialah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Bersaing. Siapa yang bersaing? Bisa jadi perorangan, bisa jadi kelompok. Karena persaingan mempunyai arti adalah perjuangan berbagai pihak untuk mendapatkan tujuan tertentu. Jadi alasan utama kenapa ada persaingan ini, karena ada apa? Karena ada tujuan tertentu, ada tujuan yang ingin dicapai teman-teman semua. Keduanya tersebut menghasilkan persaingan baik dalam bidang ekonomi, kekuasaan, bahkan hingga persaingan dalam bidang kebudayaan. Yang pertama, persaingan dalam bidang ekonomi. Biasanya persaingan dalam bidang ekonomi itu dilakukan oleh apa? Oleh kelompok bisa, oleh pribadi bisa, bahkan oleh negara pun bisa teman-teman semua. Pribadi misalkan persaingan ekonomi, kalian berdagang sembako misalkan, padahal di area tersebut sudah ada beberapa orang yang berjualan sembako. Mau nggak mau itu apa? Adanya persaingan. Persaingan apa? Persaingan tentang harga kamu yang kalian jual, karena jualan sembako kira-kira lebih murah apa lebih mahal dibandingkan dengan penjual sembako yang ada di area tersebut. Itu persaingan dalam bidang ekonomi individu. Atau adapun kelompok gimana? Kelompok juga sama, seperti halnya kayak gitu, persaingan juga. Bahkan sampai negara pun persaingan. Dalam bidang kekuasaan biasanya apa? Dihadiri dengan yang namanya politik misalkan. Ada pemilihan umum, ada pemilihan, contohnya ada kepala daerah, ada kepala provinsi misalkan. Bahkan hingga bidang kebudayaan adalah persaingan. Bagaimana dengan kontravensi teman-teman semua? Kontravensi mempunyai arti ialah ketidakpuasan seseorang atau perasaan yang tidak suka namun disembunyikan, bisa jadi kebencian, bisa jadi keraguan, bisa jadi sikap yang disembunyikan. Intinya itu sikap yang disembunyikan. Bentuk kontravensi ada kurang lebih ada 5 teman-teman semua. Yang pertama
bentuk kontroversi secara umum, misalnya adanya penolakan, keengganan, perlawanan, adanya protes, adanya menghalang-halangi sesuatu, itu adalah secara umum, kontroversi secara umum. Yang kedua, kontroversi dalam bentuk sederhana, menyangkal pernyataan seseorang di muka umum atau mencerca dan lain-lain. Misalkan kita lagi bermusyawarah, kemudian kalian menyangkal, apalagi kalian sampai mencerca orang yang lagi mengeluarkan pendapat misalkan, kemudian intensif, yaitu menghasut, menyebarkan desas-desus. Jadi bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu menyebarkan berita-berita hoax, teman-teman semua. Sekarang kan banyak, teman-teman, banyak berita-berita yang validitasnya atau yang kefaktaannya itu kurang valid, teman-teman semua, atau bisa dikatakan kebenarannya masih dipertanyakan, teman-teman. Yang keempat, rahasia, itu membocorkan rahasia lawan atau biasa dikatakan berkhianat, teman-teman semua. Itu kontroversi. Yang kelima, taktis, mengejutkan lawan, membingungkan pihak lawan atau provokasi dan intimidasi. Itu salah satu bentuk-bentuk dari kontroversi. Ada 5, ada umum, ada sederhana, ada rahasia, ada intensif, dan ada taktis. Kita lanjut. Yang kemudian yaitu pertentangan, teman-teman semua, atau konflik. Tadi yang pertama ada apa, teman-teman? Ada persaingan. Yang kedua ada kontroversi. Yang ketiga ada konflik atau pertentangan. Konflik atau pertentangan ialah usaha individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menantang pihak lawan melalui ancaman atau bisa juga melalui kekerasan, teman-teman. Jadi kalau kontroversi ini dia apa? Dia mungkin belum terlalu belak-belakan fake-nya atau melawannya, tapi sedangkan kalau konflik ini atau pertentangan ini dia secara terang-terangan, teman-teman semua. Dia secara belak-belakan. Dengan cara apa? Bisa jadi melalui ancaman atau melalui kekerasan. Konflik bisa dapat terjadi karena yang pertama, perbedaan antara individu. Banyak nggak, teman-teman semua? Banyak. Di Indonesia ini dengan negara, dengan masyarakat yang majemuk, yang bermacam-macam jenisnya, yang bermacam-macam sukunya, yang bermacam-macam pola pikirnya, kebiasaannya. Akibatnya apa? Banyak perbedaan-perbedaan. Mulai dari perbedaan antara individu, yang kedua perbedaan pendapat, karena pendapat kita tidak sama dengan pendapat teman kita atau dengan pendapat lawan kita, perbedaan kepentingan kelompok si A dan kepentingan kelompok si B tidak sama. Itu semuanya mengacu kepada menyebab terjadinya adanya pertentangan atau konflik. Yang terakhir yaitu maupun merubah perubahan sosial di masyarakat. Jadi ada oknum-oknum atau ada masyarakat yang ingin merubah pola kehidupan di masyarakat. Bisa jadi itu terjadinya pertentangan. Contohnya misalkan terjadinya akulturasi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu apa, teman-teman semua? Yaitu karena ada budaya baru yang masuk, kemudian tergeser budaya yang sebelumnya, yaitu akhirnya terjadi konflik. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga terjadi akulturasi, yaitu perpaduan. Tapi juga bisa juga terjadi konflik karena kebudayaan yang satu eksistensinya terancam, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Bentuk konflik atau pertentangan. Yang pertama, tadi sudah ada penyebabnya atau konflik dapat terjadi. Kalau sekarang bentuknya, bentuk konflik yang pertama ada konflik pribadi, ada konflik rasial. Konflik rasial seperti apa? Contohnya misalkan dulu di Indonesia itu
itu ada konflik rasial. Konflik bisa dikatakan tuh konflik antara ras, yaitu orang Madura dengan orang Sampit Madura, itu dengan orang Sumatera. Itu bisa jadi konflik teman-teman semua, konflik antara ras. Apalagi Indonesia yang mempunyai ras yang sangat banyak teman-teman, itu sangat riskan terjadinya akan konflik teman-teman semua. Yang ketiga ada konflik politik. Contohnya waktu pemilihan presiden kemarin itu sempat banyak orang dipenjarakan karena berita-berita hoax, karena adanya kontroversi yang hadir di dalam pemilihan ketika mau pemilihan umum, yaitu konflik politik. Konflik politik ini dampaknya sangat besar teman-teman semua, bisa jadi satu wilayah terdampak imbasnya, atau bisa jadi satu negara pun bisa. Konflik antara kelas sosial, si kaya sama si miskin, karena banyak kan si miskin dibandingkan dengan si kaya, akibatnya apa? Ada ketimpangan sosial lah. Disitulah pasti akan hadir yang namanya pertentangan, akan hadir yang namanya konflik. Contohnya di Cina teman-teman, dengan adanya revolusi komunis. Karena apa? Karena dulu di masyarakat di Cina banyak orang tidak punyanya dibandingkan dengan orang punya, makanya adanya revolusi. Yang terakhir yaitu konflik internasional. Konflik internasional ini bisa jadi perang, bisa jadi gesekan antara negara. Contohnya Indonesia dengan Malaysia yang sering bergesekan. Ada apa lagi? Waktu itu ada Rusia dengan Amerika, dengan adanya perang dingin semua. Itu bisa jadi namanya konflik internasional. Palestina dengan Israel misalkan, itu pun juga sama, bisa menghadirkan konflik-konflik internasional. Itu salah satu bentuk dari contoh konflik internasional. Akibatnya apa? Konflik teman-teman semua, pasti imbasnya, akibatnya itu negatif. Yang pertama, adanya keretakan dalam satu kelompok atau pertemanan. Bisa juga keretakan antara individu, kalian punya teman, terus ada pertentangan, ada konflik yang akhirnya tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Akibatnya apa? Putus hubungan pertemanan kalian. Adapun kelompok pun sama, karena perbedaan kepentingan kelompok tersebut, akibatnya apa? Saling bermusuhan teman-teman semua. Yang kedua, kehancuran harta benda. Biasanya kehancuran harta benda ini diakibatkan oleh peperangan teman-teman semua, atau bisa disebut konflik internasional. Yang ketiga yaitu jatuhnya korban manusia. Bisa jadi ada korban manusia yang meninggal. Itu akibat dari apa? Akibat dari adanya konflik atau pertentangan, teman-teman. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di lain waktu akan kita bahas lagi dengan penjelasan yang lebih jelas. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar, atau nanti bisa ditanyakan ke ustazah atau ustadznya, atau orang yang mungkin dikatakan bisa. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak mengerjakan, serta selalu mengingatkan tetap rajin belajar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar terus berlanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.